Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Nabila, mahasiswi Magister Manajemen UGM Yogyakarta. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir Big Paper dari mata kuliah General Business Environment dengan dosen pengampu Profesor Dr. Prasetyo Supono, MBA MA, dengan judul Analisis Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi PT Indonesian Tobacco. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan melalui PowerPoint. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bab 1 Pendahuluan. Selanjutnya masuk ke latar belakang masalah. Perkembangan industri rokok di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance yang berjudul The Tobacco Control Atlas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, yakni sebanyak 65,19 juta orang. Angka tersebut 34% setara dengan total penduduk di Indonesia pada tahun 2016. Industri rokok dianggap sebagai komoditi yang dilematis. Di satu sisi, industri rokok dianggap berbahaya bagi kesehatan, tetapi di sisi lain, industri rokok menyediakan lapangan kerja yang besar dan sebagai industri penyumbang pendapatan negara yang cukup tinggi. Dapat dilihat pada gambar, penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT tahun 2015 hingga 2018 memberi rata-rata kontribusi sebesar 96% terhadap total pendapatan cukai. Hingga saat ini, penerimaan CHT mengalami peningkatan setiap tahunnya. Industri rokok terdiri dari industri rokok kretek dan industri rokok putih. Keduanya saling bersaing. Tetapi hingga saat ini perkembangan produksi sigaret kretek tangan atau SKT dan sigaret kretek mesin atau SKM terus meningkat dari tahun ke tahun. Industri rokok dapat menunjukkan bahwa dirinya sebagai industri yang mampu bertahan dari gejolak ekonomi. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku bisnis industri rokok yang semakin tumbuh. Salah satunya adalah PT Indonesian Tobacco yang memanfaatkan peluang itu dengan melakukan IPO pada bulan Juni 2019 dengan menawarkan 27406 juta saham. Melalui IPO ini, perusahaan memperoleh dana segar hingga 60,01 miliar rupiah. Berikut perumusan masalahnya. Bab 2 Profil Perusahaan. PT Indonesian Tobacco didirikan pada tanggal 16 Mei 1955 dengan nama NV Indonesian Tobacco and Industrial Company. PT Indonesian Tobacco adalah organisasi bisnis dalam bidang manufaktur yang usahanya berfokus pada pengolahan daun-daun tembakau menjadi produk jadi berupa tembakau iris dalam kemasan. Kemasan berisi tembakau yang sudah diolah dan telah dilampiri buku kertas rokok yang nantinya oleh konsumen digunakan untuk menggulung tembakaunya menjadi rokok. Produk perusahaan juga telah memiliki pita cukai negara dengan ketentuan yang berlaku. Misi dari Indonesian Tobacco adalah memenuhi selera pelanggan dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau dan menjangkau semua pangsa pasar termasuk pasar internasional. Sedangkan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan nasional terbesar dengan sistem manajemen continuous improvement dan good corporate governance. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Indonesian Tobacco yaitu yang pertama, integritas. Indonesian Tobacco bekerja secara profesional dan terbuka. Yang kedua, kerja tim. Indonesian Tobacco bekerja sama untuk membuat produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Indonesian Tobacco berkomitmen untuk memenuhi harapan konsumen. Bab 3. Analisis tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja PT Indonesian Tobacco. Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Isu terkait lingkungan ekonomi adalah International Monetary Fund atau IMF menyatakan bahwa proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 hingga 2020 terus mengalami koreksi ke bawah, dikarenakan adanya beberapa sumber ketidakpastian yang menjadi pemicu dari perlambatan ekonomi. Sumber ketidakpastian tersebut salah satunya adalah trade war antara Amerika Serikat dengan China dan pandemi COVID-19.
Peluang yang dapat diambil dari isu tersebut adalah, yang pertama, tren positif pada perekonomian Indonesia berpengaruh positif pada permintaan dalam industri rokok. Yang kedua, terjadinya trade war memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menggantikan beberapa produk impor untuk negara lain. Dan yang ketiga, terjadinya pandemi COVID-19 memberi peluang pada perdagangan antar daerah yang meningkat. Sedangkan ancaman yang timbul adalah, yang pertama, perusahaan menghadapi risiko global yang lebih besar, seperti risiko nilai tukar, tingkat suku bunga luar negeri, dan sebagainya. Yang kedua, akibat adanya trade war dan pandemi COVID-19 berdampak pada berkurangnya konsumsi rokok di Indonesia. Implikasi bagi perusahaan, lesunya perekonomian akan berdampak pada berkurangnya kemampuan konsumen untuk membeli rokok. Tapi bagi konsumen yang tidak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 yang memunculkan aturan work from home, membuat produk dari PT Indonesian Tobacco menjadi opsi bagi konsumen karena produk tergolong murah dan adanya waktu luang konsumen untuk melinting rokoknya sendiri. Salah satu isu yang rawan terjadi dalam perdagangan internasional adalah dumping. Untuk mengatasinya, WTO mengeluarkan perjanjian anti-dumping yang mana memberikan hak kepada negara anggota WTO untuk mengambil tindakan anti-dumping jika tindakan dumping yang dialaminya mengakibatkan kerugian terhadap industri domestiknya. Akibat COVID-19, banyak negara yang mengurangi dan membatasi transaksi perdagangan ekspor dan impor. Salah satunya adalah Indonesia. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit per Januari 2020. Peluang yang dapat diambil adalah memberikan peluang perusahaan untuk meningkatkan penjualan domestiknya. Yang kedua, Indonesia sebagai anggota WTO mendapatkan benefit dan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan perdagangan luar negeri. Ancaman yang timbul, yang pertama, adanya kesempatan bagi perusahaan asing untuk melakukan ekspansi bisnis di Indonesia, yang menyebabkan persaingan bisnis dalam industri rokok semakin ketat. Yang kedua, banyaknya aturan yang harus dipatuhi sebagai anggota WTO dalam perdagangan internasional dan adanya kompensasi jika melanggar aturan tersebut. Implikasi bagi perusahaan, dengan adanya pembatasan pada jalur perdagangan impor di Indonesia, Indonesian Tobacco memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis domestiknya. Perusahaan juga harus menyiapkan strategi yang matang dalam menghadapi resiko bisnis, nilai tukar mata uang asing yang berfluktuatif, ketatnya persaingan global, dan risiko lainnya. Faktor berikutnya adalah lingkungan hukum domestik. Isu terkait hukum domestik adalah mulai 1 Januari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 23%. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2019 tentang tarif cukai hasil tembakau, dapat dilihat pada tabel. Sedangkan dari sisi perseroan sendiri yang produknya berjenis tembakau iris atau TIS tidak mengalami kenaikan tarif cukai. Kenaikan tarif cukai rokok setiap tahunnya merupakan usaha pemerintah untuk menambah pendapatan negara dan juga mengurangi jumlah konsumen rokok. Peluang yang dapat diambil adalah tidak adanya kenaikan tarif cukai pada tembakau iris, perusahaan memiliki prospek yang positif dengan memacu penjualan. Yang kedua, semakin jelasnya jalur hukum terhadap perjanjian bisnis. Ancaman yang timbul adalah meningkatnya persaingan bisnis dikarenakan mudahnya pesaing baru masuk di pasar. Yang kedua, adanya undang-undang yang sangat jelas mengatur segala lini dalam perdagangan membuat perusahaan harus lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan bisnis dan perjanjian bisnis. Implikasi bagi perusahaan, karena cukai tembakau iris yang tidak meningkat, Indonesian Tobacco perlu untuk melakukan promosi karena peluang konsumen untuk beralih pada produk perusahaan semakin besar. Indonesian Tobacco perlu untuk memiliki konsultan hukum yang dapat menangani jika adanya permasalahan hukum. Selanjutnya adalah lingkungan demografi. Isu terkait lingkungan demografi adalah IDN Research Institute mengelompokkan penduduk milenial dengan usia 20 hingga 35 tahun mencapai 63,4 juta dari kategori penduduk usia produktif, dengan rentang usia 14 sampai 64 tahun yang sebanyak 179,1 juta jiwa. Tingginya penduduk Indonesia dengan usia produktif juga meningkatkan konsumsi merokok pada remaja. Padahal menurut peraturan pemerintah tentang tembakau tahun 2012 menyatakan bahwa para penjual dilarang menjajakan rokok kepada anak yang usianya di bawah 18 tahun. Tetapi dikarenakan longgarnya regulasi tersebut menyebabkan masih banyaknya remaja di usia 18 tahun yang dapat membeli rokok dengan mudah.
Peluang yang dapat diambil dari isu tersebut adalah banyaknya penduduk Indonesia dengan penghasilan kelas menengah dan bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030 menjadi kesempatan besar bagi perusahaan untuk memperluas pangsa pasarnya. Sedangkan ancaman yang timbul adalah banyaknya jumlah generasi milenial yang kurang menyukai rokok linting. Mereka menganggap rokok linting terlalu jadul dan melinting rokok mereka sendiri dianggap akan menyita waktunya, dikarenakan generasi milenial lebih menyukai kepraktisan. Implikasi bagi perusahaan adalah Indonesian Tobacco melakukan penetrasi penjualan untuk memperkenalkan produknya pada wilayah penjualan baru dengan cara memasarkan tester selama beberapa waktu. Setelah itu, untuk menarik minat pasar yang baru, perusahaan menggunakan promosi buy one get one. Berikutnya, perusahaan dapat membuat promosi iklan yang kekinian untuk pangsa pasar generasi milenial. Faktor berikutnya adalah lingkungan sosial dan budaya. Isu terkait lingkungan sosial dan budaya adalah rokok telah berhasil menginfiltrasi kehidupan masyarakat Indonesia selama ratusan tahun lamanya, sehingga merokok menjadi gaya hidup dan menghisap rokok merupakan kebutuhan. Namun saat ini banyak masyarakat yang mulai sadar akan kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan. Bahkan WHO mensponsori isu dampak merokok yang tertuang dalam Framework Convention on Tobacco Control, sedangkan dalam tingkat nasional pengendalian produk tembakau tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Peluang yang dapat diambil dari isu tersebut adalah merokok sebagai budaya Indonesia jelas menjadi peluang bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualan produknya. Sedangkan ancamannya, penerapan dan penegakan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat dapat merugikan perusahaan. Banyaknya komunitas anti rokok dapat mengurangi penjualan produk perusahaan secara drastis. Implikasi terhadap perusahaan, PT Indonesian Tobacco mentaati peraturan-peraturan lingkungan hidup dalam kegiatan bisnisnya, di mana perusahaan di bawah pengawasan instansi pemerintah. Selain itu, perusahaan melakukan penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR seperti program kemanusiaan, bakti sosial, dan kegiatan religius. Faktor berikutnya adalah lingkungan politik. Isu terkait lingkungan politik, isu yang terkait adalah pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok dan menunda penyederhanaan golongan cukai rokok untuk tahun 2019. Hal tersebut dianggap mengandung kepentingan politik dalam pemilu 2019. Di tengah ketidakpastian politik di Indonesia saat menjelang pemilu, investor cenderung menunggu dan memperhatikan jika politik berjalan kondusif, justru akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Peluang yang dapat diambil adalah yang pertama, tidak naiknya cukai rokok dapat menjadi peluang untuk memproduksi produk yang lebih banyak tanpa ada penambahan biaya. Yang kedua, perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk mengambil kepercayaan investor agar mendapatkan tambahan modal. Sedangkan ancaman yang dapat timbul adalah yang pertama, jika pemilu tidak berjalan secara kondusif, dapat menyebabkan turunnya investasi. Dan yang kedua, sewaktu-waktu instansi pemerintah dapat menerapkan peraturan tambahan yang menyebabkan perusahaan untuk mengeluarkan dana tambahan. Implikasi bagi perusahaan juga harus semakin peka terhadap sistem demokrasi yang tidak menentu selama masa pemilu hingga pergantian presiden. Perusahaan harus mempersiapkan strategi untuk kondisi terburuk sekalipun. Faktor yang terakhir adalah lingkungan pemerintahan. Isu terkait lingkungan pemerintahan, salah satu kebijakan pemerintah dalam industri rokok adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Selain itu terdapat PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, di mana salah satu pasalnya mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah. Peluang yang dapat diambil dari isu tersebut adalah konsumen lebih tertarik untuk menggunakan produk yang sesuai dengan peraturan pemerintah, karena konsumen akan merasa aman untuk memakai produk tersebut. Ancaman yang timbul adalah kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan rokok akan mempengaruhi penjualan, operasional, dan profitabilitas perusahaan. Implikasi bagi perusahaan, PT Indonesian Tobacco harus memperhatikan dan lebih teliti dalam peraturan pemerintah yang berlaku dalam industri rokok, dan selalu mempersiapkan langkah antisipasi pada kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat berubah.
Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, terdapat 7 faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis PT Indonesian Tobacco. Kesimpulan selanjutnya yang pertama, PT Indonesian Tobacco memiliki peluang untuk mencapai visi perusahaan menjadi perusahaan nasional yang terbesar. Yang kedua, PT Indonesian Tobacco sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam konsumsi rokok. Yang ketiga, PT Indonesian Tobacco memiliki peluang untuk melebarkan sayapnya pada pasar internasional. Saran yang dapat diberikan adalah PT Indonesian Tobacco perlu memperluas market share-nya. Yang kedua, PT Indonesian Tobacco perlu untuk mengetahui peraturan pemerintah baik peraturan yang baru maupun perubahan peraturan. Yang ketiga, PT Indonesian Tobacco perlu untuk menarik perhatian investor baru sebagai penyedia dana untuk memperluas pasar luar negerinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.